Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah dan khusus untuk jombloan nih. Tema kita hari ini Masya Allah banget nih. Kode dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia jodohmu. Jadi khusus untuk teman-teman jamaah semua yang lagi mencari jodoh disimak dan dicatat baik-baik ya. Sebelum kita nanti mendengarkan penjelasan seperti apa kode-kodenya nih ada tayangan yang wajib kita nonton sama-sama. Ketika pertama kali tinggal di rumah mertua. Coba kita lihat. Allah, kayaknya mau gerak itu selalu diawasin gitu ya Ustadz ya. Kitanya merasa diawasin. Merasanya. Sebenarnya nggak diawasin tapi kita yang merasa diawasin. Betul pasti. Ustadz. Ustadz Syam Iqbal mau nanya, Iya. benar nggak sih kode dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika calon mertua atau mungkin orang tua kita tuh menerima satu sama lain gitu ya. Tapi bukannya bisa menerima itu dibentuk ketika nanti sudah sah, sudah berumah tangga gitu. Silakan penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Kaibel serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Maha Kuasa membentuk daripada apa yang diciptakannya secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada melek, ada ngantuk. Yang mana yang ngantuk? Subhanallah. Maka dikatakan apakah kode selanjutnya dari Allah kalau orang tersebut pasangan kita ketika calon mertua dan orang tua sudah bisa menerima satu sama yang lainnya. Yang pertama tentu saja kita sangat butuh ridhonya orang tua. Maka salah satu indikator bahwa ini kode dari Allah adalah ketika orang tua bisa menerima. Menerima karena apa? Bisa saja yang pertama karena ilmu mereka. Orang tua jangan dianggap mereka orang tua nggak punya ilmu segala macam. Bisa saja mereka punya ilmu. Ilmu apa? Minimal ilmu yang paling kenal kepada anaknya adalah orang tua. Orang yang paling tahu karakter anaknya adalah orang tuanya. Maka ketika orang tuanya, oh klop nih, saya senang sama calon mantuku yang ini. Kenapa dia bisa klop? Karena saya tahu anakku pasti senang nih diginiin nih. Kenapa? Saya kenal dengan orang tuanya anak ini. Emaknya anak ini tidak pernah dia bentak suaminya. Maka insya Allah kalau anak ini jadi istrinya anakku tidak akan pernah dia bentak anakku juga. Ada seorang calon besan datang ke rumah calon besannya. Ketika sampai di rumah calon besannya, tiba-tiba dia dengar ini calon besan perempuannya, dia bentak suaminya. Akhirnya calon besan ini bilang pulang, kita pulang aja, nggak usah kita lamar anak perempuannya. Kenapa? Emaknya, dia bentak suaminya, pasti menular ke anaknya. Oh, Masya Allah, betul ya. Nanti anakku dibentak juga sama anaknya dia. Betul, jadi itu termasuk kode-kode juga dong. Kode-kode Ustaz? juga, Masya Allah. karena kita butuh ridhonya orang tua, karena ridho Allah pada ridho orang tua. Masya Allah, terima kasih Sama-sama, Kak Ustadz Ibel. Syam. Luar biasa. Pada nyimak baik-baik kan? Jamaah di sini di studio nyimak kan? Nyimak ya? Karena sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Nah, Bel, aku mau Yes, nanya mau nanya yang sebelah mana? kiri ya. Boleh, nih silakan, Izin Ustadz. ya. Ibu ini. Ibu ini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ramat Gedeg, Serang, Banten.
Saya mau nanya sama ibu. Iya. Bu, ibu punya anak. Puja, Di anak ibu suka anak-anak. suka. Itu tanda jodoh. Anak saya Hmm. suka anak-anak. Suka. Ya suka ya. Apa? Memang dia kerja di mana anaknya ibu? Di TK. Di TK, guru TK. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, itu mah udah pasti suka anak kecil dan ngajar Iya. anak kecil Bukan terus hanya Ustaz. suka, memang Iya. tugasnya. Tugasnya betul. Ya ternyata itu bagian daripada tanda bahwa anak itu Bu akan ada jodohnya. Ya, Amin. ya. Makasih ya Bu. Masya Allah, ibunya Ibu ada grogi masalah? loh. Gak ada masalah. Baik Ustaz. Oh jadi kalau misalnya menyukai anak-anak kecil itu berarti itu kode dari Allah Subhanahu wa Kode Ta'ala. dari Kode apa itu? Allah bahwa dia akan berjodoh. Oh begitu. Bukan sama anak kecil itu. Jadi maksudnya gimana? Ibu masih bingung Mau Ustaz? tahu? Mau dong. Baik kita bahas. Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah orang yang mulai suka dengan anak kecil bisa menjadi kode Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah dekat dengan jodohnya? Kalau ada orang tiba-tiba senang sama anak-anak, itu pertanda jodohnya makin dekat. Kenapa? Karena anak itu adalah masih bersifat malaikat. Dan anak itu memang didekati malaikat. Masih banyak malaikatnya. 3.600 malaikat itu anak-anak. Jadi jangan pernah mengecewakan anak, menjanjikan anak dengan macam-macam. Sayangilah anak. Maka orang yang dekat ciri, kode dengan datangnya jodoh itu dengan dia senang sama anak-anak. Orang yang suka marah, benci anak-anak, itu jauh jodohnya tuh. Ada takut semua anak-anak sama dia. Galak sama anak-anak. Orang akan melihat, enggak, sama anak jahat. Orang akan mau menitipkan anaknya sama dirimu, betul tidak? Maka orang yang baik sama anak-anak itu pertanda dia memiliki sifat kasih sayang. Bukankah orang menikah untuk berkasih sayang kan? Kemudian orang yang menyuka sama anak-anak itu pertanda dia menurunkan egonya. Karena kadangkala ada orang jahat sama anak-anak karena bertengkar sama anak-anak. Justru dia yang bersifat anak-anak. Jangan, kita harus pengertian sama anak-anak. Berikutnya maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Orang-orang yang menyukai anak-anak, senang sama anak-anak, berarti dia adalah orang yang bersifat menyenangkan. Menyenangkan. Pasti menyenangkan. Lalu orang yang menyayangi anak-anak, memperlihatkan pribadinya adalah pribadi yang baik. Nah, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang baik. Maka insya Allah jodohnya makin dekat dengan cara menyenangkan anak-anak. Jadi kalau buat yang nonton lagi sekarang nonton, loh kenapa jodohku makin jauh ya? Coba-cobalah dekat sama anak-anak. Ya, panggil anak, apalagi kalau mengumpulkan anak-anak yatim, menyantuni anak yatim. Insya Allah dengan itu lalu berdoa, yakinlah jodohnya akan datang. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbila tasarni pardan wa anta khairul warisin. Yang disebutkan warisnya yang terbaik, maka itu yang luar biasa. Makanya yuk yang di rumah, yuk kalau mau jodohnya makin dekat, yuk ayo sama-sama suka traktir anak-anak, ngumpul sama anak-anak, menyenangkan anak-anak, yakin jodohnya akan cepat datang. Masya Allah. Jadi kayak gitu ya untuk yang masih merasa jodohnya jauh sering-sering merangkul anak-anak. Iya, sering ngajak anak-anak main, menyenangkan. Apalagi tadi yang Ustadz bilangnya minta doa anak yatim itu Masya Allah itu ya. Anak itu dibawa oleh tantenya. Oh iya. Tantenya ternyata masih bujangan juga. Wah cocok itu Jodoh. Ustadz. Wah Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Luar biasa ilmu kita ya hari ini ya. Jadi kalau merasa kok makin suka sama anak kecil itu juga ternyata tanda dan kode dari Allah bahwa jodoh kita semakin dekat. Masya Allah. Oke sekarang Ibu mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Jadi kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh silakan yang mau bertanya diangkat aja tangannya. Mana ya? Oh ini langsung cepet banget ngangkatnya. Ibu, Masya Allah. Siapa namanya Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mumul Mulyati dari Majelis Asyifa
dari Tenara, Serang, Banten. Lucunya. Mumul. 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 Iya. Mumul. Ibu Mumul. Ibu Mumul Siap, Ibu Mumul mau nanya sama siapa, Bu? sama Habib. Oh, baiklah. Habib Muhammad. Siap. Tahu aja ya, Ibu ya. Ibu Iya. jangan grogi ya, Bu ya. Mau nanya apa sok, Ibu? Tanya dong, Bib. Ya. Saya mau nanya, Bib. Ketika kita berdoa meminta jodoh, tapi pas saling mengenal ternyata enggak sesuai sama kriteria kita. Apakah itu tetap kode dari Allah Subhanallah Wa ta'ala. Subhanallah Ta'ala ya, Bib? Ya, itu namanya grogi, Bib. Makanya Ibu kalau nggak berani natap Habib nggak usah ditatap kan jadi grogi. Tuh. Ya, memang Habib itu begitu. Habib, tadi mengerti pertanyaannya, Bib? Jadi Bib, ketika kita berdoa minta jodoh gitu, terus ditemukan nih sama calonnya ternyata kok nggak sesuai gitu sama yang aku Nikah atau sebelum? inginkan. Calon, Baru kenal baru doang. kenalan. Kita kan Baik. berdoa tiba-tiba bertemu dengan laki-laki nih misalnya, tapi kok nggak serak ya, nggak sesuai gitu. Itu tetap dia adalah jodoh dari Allah atau gimana? Silakan, Baik. Habib. Ibu punya suami? Kok masih minta doa aja? Kan buat anaknya, Habib. Man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Ibn Athaillah. Siapa orang dimulai pertamanya itu bagus, maka di akhirnya akan bagus. Tapi dimulai dari pertamanya sudah tidak bagus, maka di akhirnya akan tidak baik. Contoh, kita minta doa kepada Allah. Minta doa loh, Bu. Minta jodoh, bukan minta pacar. Ya. Karena permulaannya sudah tidak bagus. Minta jodoh, yang namanya jodoh minta orang ngelamar kita atau kita ngelamar orang. Bukan diawali dengan sesuatu dengan pacaran. Itu bukan kode yang bagus, itu bukan kode dari Allah. Masa Allah ngenalin kita untuk berbuat dosa? Kan Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Mendekati zina aja tidak boleh. Mendekati apalagi berzina. Makanya Allah tidak mengatakan wala tazni, jangan kau berzina, tapi mendekati zina. Di antara mendekati zina pacaran. Yang diperhalus sama anak-anak milenial kita, kan kita ta'aruf. Ta'aruf bukan seperti itu. Jadi ketika kita minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tinggal nunggu orang ngelamar kita atau yang laki-laki melamar orang. Kalau dilihat misal contoh, berarti kan dari pacaran tidak bagus. Sudah pacaran bertahun-tahun, nikah 1 minggu cerai. Karena kenapa? Dimulainya dengan sesuatu yang tidak baik, maka di akhirnya akan menjadi yang tidak baik. Jadi ketika mengenal, tata cara mengenal itu keluarga seperti betul Ustadz Maulana tadi kan mengatakan anak-anak banyak malaikat, maka beliau terus banyak malaikatnya karena anak-anak nggak tinggi-tinggi Ya, gitu. anak-anak suka sama saya. Karena saya dikira Bukan temennya. orangnya anak-anak bukan. Jadi ketika datang jodoh sama kita lihat keluarganya untuk mengetahui kriteria di dalam kitab, kriteria ya bukan tebak-tebakan. Kriteria di dalam suatu kitab itu kita dilihat keluarganya. Oh, keluarga ayah ibunya bagaimana? Nanti keluarga kita berbicara sama calon kita. Ketika berbicara dari tutur bahasa itu artinya sedikit kelihatan sifat manusia daripada keluarganya. Walaupun ditutup-tutupi, biasanya kan nanti satu keluarga itu sudah satu kamar, sudah satu rumah akan lebih kelihatan kelebihannya dan kekurangannya. Tapi ketika kita mulai dengan sesuatu yang bagus nih, walaupun nanti satu rumah ada kelebihan atau kekurangan, itu menjadikan suatu kelebihan buat pasangan masing-masing. Masya Allah, tuh luar biasa ya. Dimulai dengan yang baik pasti akhirnya akan baik. Insya Allah. Karena memang kita kan pengennya cita-citanya sehidup sesurga ya Beb ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih tepuk tangan semuanya untuk Habib Muhammad. Luar biasa, jombloan banyak banget kan ilmunya ya yang sedang mencari jodoh tuh simak baik-baik. Kita masih banyak sekali materi tentang kode-kode dari Allah bahwa dia adalah jodohmu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah.